Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan saya Nur Haida. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang bab 1 eksponen, bentuk akar dan logaritma. Kali ini kita kupas adalah logaritma. Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Semoga videonya bisa dipahami oleh sahabat. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Untuk A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, B lebih besar dari 0. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B, jika dan hanya jika A log B sama dengan C. A disebut basis atau bilangan pokok, B disebut numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, C disebut hasil logaritma. Sifat-sifat logaritma untuk A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 0, P lebih dari 0, P tidak sama dengan 1, dan Mn anggota bilangan real berlaku sifat jika dia pengurangan maka jika dia perkalian maka di sini menjadi tambah. Jika dia pembagian maka di sini menjadi kurang. Jika A pangkat N-nya ini maju ke depan, jadi perkalian N kali P log A. Jika ada A pangkat N atau di sini bilangan basis atau pokoknya berpangkat, maka menjadi 1 per N A log B. Jika bilangan basis dan numerusnya sama-sama berpangkat, maka menjadi yang numerus menjadi pembilang, yang ini menjadi penyebut. Jadi ini pembilang, ini penyebut, M per N. Untuk A log B itu menjadi pembagian, P log B per P log A. Jadi dimisalkan di sini untuk bilangan pokoknya. Untuk 1 per A log B tinggal dibalik jadi B log A. Jadi begitu juga hal sebaliknya. Jika A pangkat A log B di sini sama, maka sama dengan B. P log 1, jadi berapapun itu jika yang numerusnya sama dengan 1 maka 0. A log A, jadi kalau ini sama, basis dan numerusnya sama, maka hasilnya pasti 1. P log A kali A log B, jadi kalau ini sama tinggal dicoret, maka tinggal ujung-ujungnya. Contoh 9, ingat A pangkat C sama dengan B, ini sebagai basis, ini sebagai numerus, ini sebagai hasil. Jadi di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8 menjadi 2, agak naik ke atas tulisnya log 8 sama dengan 3. 2 di sini sebagai basis, 2 sebagai basis atau bilangan pokok, 8 di sini sebagai numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, 3 di sini sebagai hasil logaritma. Lanjut yang B, 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,001, berarti di sini 10 log 0,001 sama dengan negatif 3. 10 disebut basis atau bilangan pokok, 0,001 sebagai numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, negatif 3 sebagai hasil. Kalau yang C, ini kebalikannya, kita ada logaritmanya, diminta menjadikan eksponennya. Maka di sini 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini A pangkat C, ini A, ini B, ini C. Jadi A pangkat C sama dengan B, 32. Begitu juga nomor yang D, berarti 8 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat di sini untuk yang nomor C, berarti 2 di sini sebagai basis atau bilangan pokok, 32 sebagai numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, 5 sebagai hasil dari logaritma.
Untuk yang D, 8 itu adalah basis atau bilangan pokok, 1 adalah numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, 0 sebagai hasil logaritma. Untuk soal yang E, kita ubah log 6 ini menjadi perkalian, berarti log 2 dikali 3. Ingat, sifat yang pertama, jika perkalian maka dia akan menjadi penjumlahan. Jadi kita tulis log 2 ditambah log 3. Ini sifat yang pertama. Untuk yang F, log 3/2 itu ingat sifat yang kedua, pembagian menjadi pengurangan. Berarti kita tulis log 3 dikurang log 2. Ini sifat yang kedua. Yang G, log 8, kita ubah menjadi log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya. Kita gunakan, kalau bentuknya seperti ini, kita gunakan sifat yang ketiga, bahwa pangkatnya menjadi maju ke depan jadi perkalian. Berarti sama dengan 3 log 2. Sifat yang ketiga. 8 log 6. 8 log 6, 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, jadi 2 pangkat 3 log 6 sama dengan, kita gunakan sifat yang ini, yang keempat, berarti menjadi 1 per. Berarti ini sebagai M-nya, ini sebagai N-nya maksudnya, berarti 1/3 2 log 6. Sifat yang keempat. 8 log 243. 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Log 243 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat juga 3 pangkat 5. Berdasarkan sifat yang keempat, sama ya, dia basisnya berpangkat, numerusnya juga berpangkat, menjadi M per N. Menjadi, berarti ini berdasarkan sifat yang kelima, menjadi 5 dulu sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut, dikali 2 log 3. Jika ada bentuk seperti ini, 2 log 3, kita arahkan sifat yang ke 2 log 3, sifat yang ke-6. Jadi menjadi log B per log A. Ini B-nya, ini A-nya. Berarti menjadi log 3 per log 2. Sifat yang ke-6. Untuk 1/2 log 3, jadi 1 pernya hilang, menjadi ini dibalik ini AB, jadi BA. Berarti 3 log 2 berdasarkan sifat yang ke-7. Jadi dibalik A log B jadi B log A. Sifat yang ke-7. 2 pangkat, jadi ini sebagai pangkat, 2 log 3, jadi ini sebagai pangkat. Jadi 2-nya tulis besar, yang ini agak naik ke atas. Jika ini sama, maka pasti hasilnya sama dengan 3. Mengapa? Berdasarkan sifat yang ke-8 di sini, jika ini sama maka hasilnya log D. Jadi ini sama, maka hasilnya B. Berdasarkan sifat ke-8. Untuk yang M, 10 log 1. 10 log 1 berapapun jika numerusnya 1, maka itu hasilnya 0. Sifat yang ke-9. Untuk jika di sini basis dan numerusnya sama, 2 log 2, 3 log 3 itu sama dengan 1. Berdasarkan sifat ke-10. Nih ya, sifat ke-10. Nah, yang terakhir, jika ini sama, numerus log yang pertama dengan basis logaritma yang kedua itu sama, maka tinggal ujung-ujungnya. Berarti sisa 2, ini kan sama 3, sini 3, maka 2
log 8. 2 log 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. Nah, ingat berdasarkan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, jadi pangkatnya maju ke depan. Jadi ini maju ke depan, sifat yang ketiga. 3, 2, log 2. Karena ini 2 log 2 sama, ini pasti 1, kita coret saja, berarti 3. Contoh 10, 3 log 27. Kita ubah 27 ini, jadi kalau ketemu soal seperti ini kita amati, bisa nggak jadikan berpangkat, berarti 3 log 3 pangkat 3. 3 log 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah kita gunakan sifat, jika ada yang ada pangkatnya, ini ya, sifat yang ketiga berarti, pangkatnya maju ke depan. Sifat ketiga, itu pangkatnya maju ke depan, 3 log 3. Nah, berdasarkan sifat yang ke-10, jika basis dan numerisnya sama, maka dia sama dengan 1. Jadi ini boleh kita coret aja. Jadi kalau sudah sama kita coret, maka ini sifat ke-10 sama dengan 1 dia ya. Berarti 3. Ini kita jadikan bilangan berpangkat, ini juga jadi kita jadikan bilangan berpangkat. Ingat, 1/25 itu artinya 1 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau naik, ingat sifat eksponen itu menjadi negatif. Jadi hilang sepernya jadi negatif. Ini pangkat positif jadi negatif ya, naik ke atas hilang sepernya. Kalau ini berarti yang ini kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 log 125 itu kita ubah jadi bilangan berpangkat 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3 kan 125. 5 kali 5 kali 5, 125. Nah, kalau sudah lihat sifat ini ada ini N, ini M. Basis dan numerosnya sama-sama berpangkat, kita gunakan sifat yang kelima. Sifat kelima. Berarti ini sebagai pembilang 3 per negatif 2. 5 log 5. Jadi ini pembilang, ini penyebut 3 per negatif 2. Nah, berdasarkan sifat yang ke-10, jika sama numeros dan basisnya, maka hasilnya dengan 1, kita coret. Berarti sifat ke-10. Berarti hasilnya negatif 3 per 2. Akar 7, ingat sifat eksponen, akar 7. Jadi kalau bentuk akar, maka ini yang di dalam jadi pembilang, yang di luar jadi penyebut. Perlu diketahui dan diingat, jika tidak dituliskan ini berarti 1, jika tidak dituliskan akarnya berarti 2. Berarti kita tulis menggunakan sifat ini, artinya ini 1, ini 2. Berarti 7 pangkat berdasarkan sifat eksponen ke-8, 7 pangkat 1 per 2, sifat eksponen ke-8. Nah, untuk 1 per 343, 1 per 343, 1 per 343 sama dengan 1 per 7 pangkat 3. Ingat, sifat eksponen jika dia di bawah ada sepernya, maka kalau naik jadi negatif. Jadi di sini 7 pangkat negatif 3 berdasarkan sifat ke-6. Sifat ke-6 eksponen. Jadi perlu diingat, jadi logaritma berhubungan dengan eksponen. Jadi kalau ini kita tulis berarti 7 pangkat 1 per 2 log tadi 1 per 3 nya jadi seperti ini, 7 pangkat negatif 3, 7 pangkat negatif 3. Maka berdasarkan sifat yang kelima, jadi nanti pembilangnya ini, penyebutnya ini, berarti kita tulis negatif
3 per 1 per 2 dikali 7 log 7. Tadi sifat keberapa tadi? Sifat ke-5. Nah, yang ini ingat tadi ada di sifat 10. Jika sama, maka 1. Ini kita coret sifat 10. Maka menjadi negatif, sisanya ini ya, negatif 3 dibagi 1 per 2. Ingat di SD, negatif 3 dibagi 1 per 2. Artinya, negatif 3 menjadi pembagian jadi perkalian dengan syarat yang di belakang dibalik 2 per 1. Artinya, negatif 3 dikali 2 dibagi 1, hasilnya negatif 6.